Assalamualaikum, Pak Sakti. Assalamualaikum, Bapak Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kelas ini, Pak. Mohon maaf sambil enggak apa-apa, Bu. Ya, melaksanakan. Assalamualaikum, Pak Sakti. Kedengaran suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak, suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak. Sudah jelas? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas, Pak. Jelas ya. Mana background saya ini, Pak Bro? Backgroundnya enggak apa-apa. Kayaknya kurang cahaya itu, Pak. Ini sudah 4 lampu saya pakai ini. Coba diganti anu, Pak Dokter. Ganti background lain coba. Background lain. Ya, kita dulu background lain. Ya. Masuk pencahayaannya. Atau ada rekomendasi background dari Pak Bro? Warna coklat gimana, Bro? Biru coklat. Dicoba warna putih, Pak Dokter. Nah, dicoba yang warna putih. Putih. Putih-putih coklat ini saya pakai. Selamat pagi, Pak Dono. Ini kabur. Kalau enggak pakai yang blur, Pak Dokter. Diblurkan coba. Background blur. Background blur ya. Tapi ini sudah kelihatan ganteng saya ini sudah ini Pak Bro, coba. Kalau ganteng bawaannya, Pak. Iya ya bawaannya. Betul. Berarti tidak tertipu-tipu ini, Bro. Oke. Background blur. Blur keren atau blur? Background blur ya. Yang blur saja.
Yang latarnya putih blur. Iya Pak Dokter. Ini blur. Gini, atau blur yang lain? Betul yang ini. Blur Tapi yang lain, bro. Masih ini. Coba mungkin ada rekomendasi dari Pak Bro. Nggak apa-apa Pak, seperti itu Pak. Kayaknya memang kamera laptop. Kamera laptop itu kan berbeda-beda jenisnya. Itu yang ini saya belum baca. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian, Ibu Diah, Pak Dono, Pak Leonardus, baru masuk ini Pak Leonardus, Bu Ulima, nggak apa-apa pakai yang itu tadi Pak Dokter, yang sebelumnya. Pakai yang sebelumnya saja Pak Dokter. Ini? Nah itu ini aja. Nah kalau dekat begini kan kelihatan tetap. Tapi ini alis saya sudah berwarna putih. Tambah tua saya ini Pak Bro. Kalau tidak ganti yang biru tadi enggak apa-apa. Ganti yang biru. Iya, biru. Yang pertama ya. Mukanya kita ini. Ya, yang biru tadi aja. Mudah lah. Selamat pagi Bu Lisa. Pagi, Pak. Ini dah pakai.
Ini baru 10 orang Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bu Kian, Matondang. Selamat pagi Bu Siti, Pak Iskandar, Ibu Fitri ya, FLP ini Bu Fitri sepertinya. Pak Agung, selamat pagi. Oh, Ibu Vira, Ibu Vira, Ibu Vira. Pak Dokter Hadi. Ya, gimana, dosen? Ini sudah 15, bagaimana Ya. kalau kita mulai Pak? Oh iya, sambil jalan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta diklat. Pada kesempatan pagi ini melanjutkan diklat terkait meningkatkan akreditasi sekolah, dan terima kasih Bapak Ibu bisa menghadiri pada kesempatan hari ini karena ada beberapa yang meminta izin karena koneksi internetnya terputus karena mati lampu. Untuk mereview yang sudah kemarin kita laksanakan, bahwasannya kemarin sudah disampaikan bagaimana mekanisme dan alur akreditasi sekolah oleh Pak Dr. Hadi Gunawan Sakti MPD. Dan pada kesempatan hari ini nanti Pak Dr. Hadi Gunawan Sakti menyampaikan materi terkait 8 standar atau 4
yang perlu empat hal yang perlu diperhatikan oleh pihak sekolah untuk menghadapi akreditasi sekolah. Pak Adi Gunawan Sakti. Halo. Ya, gimana ya? Eh, Halo, ya. Nggih. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Dr. Hadi Gunawan Sakti untuk dapat mempresentasikan terkait dengan akreditasi sekolah untuk 8 standar dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan akreditasi sekolah. Dan nanti kita simak terlebih dahulu materi yang diberikan oleh Pak Dr. Sakti. Setelah itu kita seperti biasa sesi diskusi dan tanya jawab. Waktu dan kesempatan kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Husein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, termasuk Bapak Ibu beserta webinar dimanapun saja berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan virtual ini di pagi yang cerah ini. Tidak lupa perkenalkan, nama saya Pak Hadi Gunawan Sakti, instansi tempat mengajar di salah satu perguruan swasta di Mataram, ya ini Universitas Negeri Mandalika. Saya di salah satu program studi teknologi pendidikan. Untuk itu Bapak Ibu dan para peserta webinar, izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai tentang akreditasi, ya, instrumen akreditasi pada 8 standar, ya. Terutama ini bagian dari yang perlu kita bahas, bahwa instrumen dari akreditasi ini dapat menunjang dari beberapa proses dari berbagai 8 standar tersebut, karena ini berkaitan dengan kualitas, ya, yang mana proses dari instrumen akreditasi ini selalu berkontinu, berkesinambungan, ya, tidak terlepas dari 8 standar. Maka dari itu pada hari ini kita akan membahas dari beberapa standar dengan dibuktikan beberapa bentuk dokumen-dokumen yang memang harus dipersiapkan oleh beberapa satuan, ya, pada saat pelaksanaan akreditasi tersebut. Baik, Bapak Ibu, saya akan memberikan beberapa materi, ya, di sini terkait baik. Baik, Bapak Ibu dan para peserta webinar, pada pertemuan ini kita lebih fokus pada terkait tentang manajemen akreditasi 8 standar pada satuan pendidikan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu bahwa di sini kita lebih kepada sebuah proses yang akan memberikan kita pada salah satu bentuk, ya, terlaksananya sebuah akreditasi itu bila mana instrumen dari akreditasi itu sudah dipersiapkan oleh pihak baik itu ban PAUD, ya, ban PNF, ban SM atau ban PT. Semua akan menggunakan beberapa instrumen sebagai alat, ya, alat untuk mengukur sejauh mana tingkat dari kelayakan dari sebuah satuan itu, terutama dari beberapa instrumen itu memiliki beberapa butir, yang mana nantinya butir itu memiliki beberapa indikator yang akan ditanyakan kepada satuan.
Nah, kalau kita lihat dari 8 standar ini, Bapak Ibu semua, bahwa dari masing-masing ban yang kita kenal ini ada 3 ban ya. Ada ban PAUD NF, ban SM, serta ban PT. Karena bagaimanapun yang 3 lembaga ini bagian dari sebuah lembaga independen yang bertugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan penilaian akreditasi, telah merumuskan ya berbagai instrumen penilaian akreditasi suatu lembaga pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kenapa diminta dari 3 lembaga ini untuk menyesuaikan dari 8 standar? Karena pada dasarnya ini mewakili dan menggambarkan bahwa sistem pendidikan nasional kita di Indonesia ini bersifat kontinu dan berkesinambungan sesuai dengan kriteria kualitas pendidikan kita. Nah, tentunya kita akan membahas beberapa standar ya, 8 standar yang kita ketahui itu yang kita laksanakan, baik yang di PAUD ya, baik yang di sekolah dasar, menengah ya, sampai pada perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu beda lagi jenjangnya, lebih banyak ya standar-standar yang memang membuat beberapa instrumen yang akan dilihat dan diukur di situ. Nah, khusus untuk kita yang di sekolah ya, khususnya yang di ban SM, karena saya juga berkecimpung di ban PAUD ya, hampir sama kalau saya lihat dari beberapa proses ya, instrumen-instrumennya itu tidak jauh dari penerapan dan pengambilan dari beberapa 8 standar tersebut. Ya. Sebelum kita mengarah pada instrumen, kita harus memahami apa itu standar nasional pendidikan. Kalau kita lihat dari beberapa ulasan, bahwa dari pengertian standar nasional pendidikan ini merupakan suatu kriteria atau standar minimal terkait pelaksanaan sistem pendidikan yang ada di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena memang di 8 standar ini memungkinkan kita untuk mengukur ya sejauh mana kelengkapan dan secara administratif ya yang kita sudah dokumentasikan dari beberapa 8 standar itu bagian dari sebuah aktivitas yang memang memungkinkan di dalam satuan sekolah itu harus menuangkan dari beberapa keseluruhan dari 8 standar tersebut. Karena 8 standar ini yang tidak jauh dari kita ya, karena ini sudah terintegrasi ya di dalam suatu kesatuan, di dalam pemenuhan ya kebutuhan di sekolah tersebut. Memang memungkinkan bahwa standar nasional pendidikan ini lebih diprioritaskan karena ini akan meningkatkan kualitas anak didik kita. Kalau kita tidak menerapkan dari beberapa standar, 8 standar ini ya mungkin kejelasan dan perjalanan dari proses aktivitas yang kita akan lakukan di sekolah itu akan nampak vakum. Supaya tidak seperti itu, supaya terintegrasi, berkesinambungan dan berkontinu ya berkelanjutan, maka proses kegiatan aktivitas pembelajaran itu harus memenuhi beberapa standar tersebut. Saya rasa Bapak Ibu mungkin rata-rata dari peserta webinar ini ya profesinya sebagai seorang pengajar atau seorang guru ya. Saya rasa kalau yang 8 standar ini ya harus ada ya jantungnya pendidikan itu ada pada 8 standar ini kalau sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, bayangkan kalau ini tidak terlaksana dengan baik, mungkin salah satu yang kita lakukan, maka kegiatan-kegiatan itu tidak akan terasa cukup ya, tidak akan optimal dalam pelaksanaan kegiatan aktivitas yang memungkinkan dalam kegiatan itu kita lakukan di dalam satuan itu akan berjalan
lancar ya. Nah, inilah bagian-bagian yang harus kita prioritaskan untuk kita lakukan, kita laksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk menunjang pelaksanaan dan meningkatkan kualitas pendidikan kita, khususnya kita yang berada di negara Indonesia ya. Nah, itu yang diterapkan proses itu. Nah, lanjut. Kalau kita sudah memahami beberapa konsep dari standar nasional pendidikan itu, maka kita harus memahami apa itu fungsi dan tujuan NSP itu. Ya. Lalu kita lihat dari beberapa pemahaman, dari beberapa pengertian tadi, maka kita bisa menerka bahwa fungsi dan tujuan dari NSP ini adalah sebagian dasar dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Sedangkan tujuan utama dari standar nasional pendidikan ini adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, inilah fungsi dan tujuan dari NSP itu ya. Nah, dari perwujudan seperti itulah kita diarahkan bagaimana meningkatkan kualitas pendidik kita, terutama di satuan kita, Bapak Ibu semua ya. Karena ini akan menjamin ya mutu pendidikan yang kita harapkan dalam hal pada pendekatan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter dan peradaban itu. Inilah yang diharapkan oleh bangsa kita, ya, membentuk generasi-generasi yang memiliki karakter, ya, peradaban sesuai dengan budaya kita di tempat kita itu sudah tercermin dalam kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan di satuan kita semua, ya. Itu bagian dari sebuah proses, ya, pembentukan dari 8 standar nanti gitu. Karena ini akan selalu berkesinambungan dan saling terkait satu sama lain. Memang di dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi itu ya kalau dilihat dari sistem pengukurannya memang sekarang ini lebih diarahkan pada berbasis performance ya. Dulunya berbasis compliance ya, kepatuhan pada segi administratif, sekarang itu diarahkan kepada unjuk kerja. Nah, unjuk kerja ini yang akan diamati oleh para asesor ya dari BAN selaku penyelenggara, bagaimana apakah proses-proses dari 8 standar itu sudah dilaksanakan atau dilakukan. Nah, inilah unjuk kerja ini yang akan diamati ya. Baik mulai dari awal mau masuk ke sekolah sampai pulang sekolah, bagaimana proses kegiatannya, pembelajarannya itu dilakukan, bagaimana manajemen sekolahnya, ya, bagaimana mutu gurunya, bagaimana mutu kelulusannya, itu bagian dari background dari komponen yang memang tidak terlepas dari beberapa konsep yang akan diukur. Tapi yang jelas pada pengukuran instrumen pada tahun ini saya berkomunikasi dengan teman-teman asesor di BAN SM, walaupun saya berada di BAN asesor BAN PAUD ya, tapi banyak berdiskusi lah gitu. Ya tidak beda jauh, walaupun ada perbedaan-perbedaan. Tapi itulah dari sekolah-sekolah yang sudah diterjunkan berdasarkan pengalaman dari teman-teman kita ini, dari asesor ini memang luar biasa. Karena rata-rata berbasis unjuk kerja itu setiap satuan ya, dari PAUD juga mengutamakan unjuk kerja. Ya, artinya bagaimana guru itu bisa memberikan sebuah stimulus, ya, menstimulasi siswa itu seperti apa, ya, gimana respon dari siswanya, bagaimana tindak
proses yang dilakukan oleh gurunya itu yang kita amati, dan juga tidak lebih beda dengan yang di SD ya, yang di SMP, SMA ya, itu lebih mengarah pada berbasis unjuk kerja. Nah, inilah kenapa kita harus lebih memahami konteks dari instrumen yang kita akan amati dari 8 standar tersebut, karena memang diarahkan bagaimana mengamati, ya, apalagi saat ini dilakukan visitasi secara daring ya. Nah, artinya dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya sangat diperlukan ya, baik itu dalam bentuk foto, dokumen-dokumen yang lain, atau dalam bentuk video. Kalau dalam bentuk video kan bisa diamati secara langsung. Nah, ada sesuatu yang memang tidak bisa dipoto atau dalam bentuk video ya, tergantung indikator yang akan ditanya ya. Ketika nanti kita menanyakan bahwa anak-anak, misalnya anak-anak bisa mengucapkan salam dan membalas salam, artinya tidak bisa kita amati dalam bentuk foto, itu bisa diamati dalam bentuk video. Nah, kalau sekedar bersalaman ya, anak dikatakan bahwa anak itu disiplin tepat waktu datang sekolah ya, mengisi daftar hadir, itu bisa dalam bentuk foto. Tapi ketika dalam hal misalnya yang tadi itu harus diminta guru menstimulasi anak untuk agar anak itu dapat membalas salam atau mengucap salam. Nah, itu tidak bisa kita berikan dalam bentuk foto sebagai bukti fisik, tapi ini bagian dari bagaimana kita menempatkan dari beberapa bukti indikator itu. Nah, inilah contoh kecil saja Bapak Ibu semua ya. Nah, itulah yang sangat dibutuhkan bentuk-bentuk fisiknya, baik itu dalam bentuk foto, video, atau dokumen, atau lembaran-lembaran yang memang bisa dibuktikan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, khusus pada hari ini, Bapak Ibu, kita akan membahas 8 standar seperti yang saya sudah sebutkan dari awal, bahwa standar nasional pendidikan itu terdiri dari 8, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah standar kompetensi lulusan. Yang kedua itu ada standar visi, yang ketiga itu standar proses. Selanjutnya ada standar pendidikan dan tenaga pendidikan, selanjutnya ada standar sarana prasarana ya. Yang keenam itu yang kelima ada standar pengelolaan, yang ketujuh ya ada standar pembiayaan pendidikan, yang 8 itu ada standar penilaian pendidikan. Nah, dari 8 standar ini bagian dari yang harus masuk pada sub-sub instrumen nantinya ya. Nanti saya akan berikan contoh sekaligus dari per standar ini memiliki pembuktian dokumen yang memang harus ditunjukkan ya, walaupun nanti terlepas dari proses dokumen-dokumen yang memang harus ada ya, yang harus ditunjukkan ya. Adapun ini salah satu contoh bagian dokumen dari perstandar itu ya. Sebenarnya harus banyak ya, tapi saya mencontohkan sebagian kecil saja dari beberapa contoh dokumen dari beberapa standar-standar yang akan kita berikan nanti pada saat terlaksananya kegiatan proses visitasi tersebut, Bapak Ibu semua. Nah, memang pengalaman kita yang sudah, terutama Bapak Ibu yang pernah melaksanakan kegiatan akreditasi pada saat visitasi, mungkin suasana semakin menjadi tegang ya, berkecamuk ya. Kita tidak fokus pada saat kita ditanyakan ya. Banyak juga saya mengalami, ada beberapa pengalaman juga menanyakan kepada satuan atau salah satu asesi terkait pada saat saya melakukan wawancara, observasi saat itu. Nah, ini masih dalam daring. Pada saat itu luring mungkin lebih enak kita ya mengamati secara langsung. Tapi pada saat daring
kita harus mengamati betul-betul dokumen yang diberikan oleh satuan tersebut. Ketika kita wawancara, memang sudah dipersiapkan, ada dokumennya, ada. Bisa dibuktikan, bisa dibuktikan. Tapi pada saat pengiriman file tidak sesuai dengan apa yang menjadi hasil wawancara. Banyak ya. Ya sudah ada filenya Pak, tinggal kita catat, kita pilih, nanti kita kirim. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak seperti itu. Satu, makanya itu kurang persiapan. Ya, itu bagian kendala yang memang menjadi dilema ya bagi kita selaku asesor itu, ya memang harus seperti itu. Lagi kita membuka, membedah lagi file-file yang memang memungkinkan ke arah dari beberapa standar-standar yang memungkinkan sesuai dengan tuntutan indikator yang ditanyakan. Kita kupas kalau memang ada keterkaitan dari beberapa dokumen ya yang diberikan oleh satuan tersebut, itu yang kita gunakan. Walaupun pada saat hasil wawancara memang tidak sesuai, tapi ada keterkaitannya di situ, itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Tapi seharusnya di dalam proses kegiatan akreditasi pada saat visitasi itu sesuai apa yang dilakukan pada saat wawancara dengan lampiran-lampiran dokumen yang sesuai dengan bukti fisik yang sudah ditanyakan pada saat proses wawancara itu. Nah, inilah yang harus benar-benar diperhatikan oleh satuan. Gitu. Apa yang ditanyakan itu yang harus dilampirkan. Jangan yang ditanyakan ke barat nanti timur yang dilampirkan file-filenya, ini bahaya. Ini kan itu yang menjadi kewalahan kami. Lagi merubah deskriptif ya dari apa yang kami sudah amati di lapangan, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita, dilema. Kalau memang terpenuhi beberapa dokumen, kalau satuan itu benar-benar mengerjakan, kami pun cepat mengerjakan. Tapi karena ya banyak kendala ya hal seperti ini, ya memang kita harus akui kan ada nilai lebih dan nilai kurangnya pada saat kita melakukan visitasi daring. Nah, kalau kita secara langsung mungkin bisa cepat kita lihat, kita amati secara langsung dengan beberapa dokumen disodorkan, ditunjukkan ya. Nah, begitupun yang di daring juga mungkin karena berbagai faktor juga penghambat. Ya, ada sinyal, kuota, ya banyak tantangan dan rintangan yang memang kita akan lalui. Ya, tapi kita bersyukur ya kita nikmati proses kegiatan itu selama satuan itu sudah mempersiapkan ya dokumen-dokumennya. Baik, kita lanjut ya. Jadi 8 standar itu Bapak Ibu dan para peserta webinar, bahwa yang pertama ini akan kita bahas mengenai tentang standar kompetensi lulusan Bapak Ibu. Saya rasa juga Bapak Ibu memahami itu. Mungkin ini setiap hari ya, udah di luar kepala saya anggap. Tapi ini kita berbagi ilmu saja Bapak Ibu. Karena kalau masalah pengalaman mungkin Bapak Ibu yang lebih berpengalaman dari saya selaku narasumber di sini, ya paling tidak saling kita melengkapi satu sama lain karena kita juga sama profesi sebagai pengajar. Kalau masa pengalaman jauh lebih pengalaman dari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjut bahwa standar kompetensi lulusan ini kalau kita dilihat di depan layar di slide, bahwa pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik menggunakan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, karena hal-hal seperti ini diatur dalam standar kompetensi lulusan atau sering kita sebut dengan SKL, mencakup dari standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, ya. Standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Karena ini memiliki ya standar minimal kelulusan itu setiap mata pelajaran berapa rentangnya, kan Bapak Ibu lebih memahami ya, apalagi Bapak Ibu mengajar di salah satu
sekolah, mungkin di SD, SMP atau SMA, mesti memiliki standar minimal kelulusan itu berapa di setiap mata pelajaran. Ini bagian dari salah satu untuk mengukur ya standar kompetensi lulusan itu. Tapi dalam hal pelaksanaan kegiatan akreditasi pada saat visitasi itu mungkin mengarah pada standar kompetensi lulus. Ini saya hanya mengambil sebagian kecil dari contoh standar kompetensi lulusan itu. Yang pertama dibuktikan dengan bentuk dokumen. Dokumennya apa? Untuk raport atau catatan nilai sikap itu bagian dari sebuah standar kompetensi lulusan. Atau dari setiap mata pelajaran yang Ibu berikan penilaian ada apa istilahnya KKM-nya, kriteria minimal tuntasan, itu bagian dari standar kompetensi lulusan, atau juga sering disebut dengan SKL. Mungkin bisa dilakukan untuk mensinkronisasikan bahwa setiap mata pelajaran ditempuh kalau ketika dia mendapatkan nilai 60, bisa 6,5 atau 65. Misalnya kalau di bawah 65, maka anak itu bisa dikatakan tidak tuntas karena tidak memenuhi kriteria minimal kelulusan misalnya ya. Itu bisa dilihat nanti di setiap mata pelajaran, karena istilah-istilah seperti itu kan Bapak Ibu lebih memahami seperti apa ya. Nah, inilah prinsipnya ya. Dan juga ada juga yang lain ya mengenai tentang prestasi dalam bidang olahraga dan seni, itu bagian dari sebuah kompetensi lulusan ya, yang memang nanti bisa dilihat ya sejauh mana nanti kegiatan-kegiatan itu bisa dikatakan sebuah kelulusan kalau dilihat dari beberapa prestasi yang diperoleh oleh anak didik kita. Yang kedua juga bisa dilihat dari kegiatan ekstrakurikuler wajib maupun pilihan ya. Itu bagian dari kompetensi juga ya. Nah, ada kegiatan UKS yang meliputi kantin sehat, bina mental, pencegahan itu bagian dari sebuah kompetensi yang harus dipilih oleh siswa, itu bisa didokumentasikan Bapak Ibu. Artinya bagaimana sebuah kegiatan-kegiatan itu bisa mencerminkan sebuah sikap religius ya siswa, itu bisa dikatakan sebuah standar kompetensi yang nantinya ada beberapa mungkin yang bisa kita jadikan sebagai acuan, yaitu memiliki beberapa kompetensi, standar kompetensi yang diarahkan kepada anak didik kita. Nah, inilah bagian yang harus kita pahami Bapak Ibu semua. Saya rasa di standar kompetensi lulus yang mana yang harus dilampirkan, yang mana harus didokumentasikan, Bapak Ibu sudah memahami seperti apa, karena Bapak Ibu yang mengetahui situasi kondisi di setiap lembaganya, Bapak Ibu di sana ya. Baik, kita lanjut pada standar isi ya. Nah, standar isi ini merupakan hal-hal yang diatur dalam standar ya, mencakup tentang materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal untuk jenis dan jenjang pendidikan tertentu di dalam standar. Itu terdapat beberapa kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Itu bagian dari standar isi. Nah, ketika melakukan kegiatan visitasi, itu akan dibuktikan dengan dokumen kurikulum SPTK yang memuat visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, muatan kurikuler sekolah, itu tercover semua di standar isi itu. Beban belajar siswa dan beban kerja guru pada tingkat kelas, kalender pendidikan, silabus, RPP, mata pelajaran dibuktikan dengan beberapa mungkin diminta Bapak Ibu sebagai pengembang kurikulum di sekolah ya, sebagai narasumber berita penetapan kurikulum ya, itu bagian dari proses dari sebuah standar isi yang memang harus diminta. Memang banyak lagi yang harus diminta selain ini ya untuk standar isi ya. Bisa mendokumentasikan standar isi yang lain juga. Ini bagian contoh kecil dari pembuktian atau dokumen yang memang kita harus termuat pada standar isi tersebut.
Baik, Bapak Ibu, kita lanjut pada standar proses, Bapak Ibu. Nah, di sini standar proses ini bagian dari satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian ya, sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, ini kita mendepankan bagaimana kegiatan proses belajar itu lebih pada yang menyenangkan, lebih aktif, ya, lebih kreatif gitu. Lebih berkreativitas, lebih bersifat mandiri. Nah, saya juga ingat dalam proses pembelajaran aktif itu lebih diarahkan pada proses yang menyenangkan. Bagaimana nantinya siswa itu bisa diajak untuk berpikir, ya artinya bukan dari kita untuk yang menstimulasi, tapi paling tidak siswa ini yang bergerak berkreativitas apa. Nah, kita hanya membimbing, mengarahkan. Nah, supaya nuansa seperti ini kita hadirkan di dalam sekolah, supaya pendekatan secara kemandirian dan hal yang menyenangkan itu ya ada nampak di situ. Nah, inilah diberikan kebebasan kepada anak untuk meningkatkan kreativitasnya dan mengembangkan ide-ide dan gagasannya. Bagaimana kita menstimulasikan. Nah, inilah tugas kita sebagai guru dengan pendekatan-pendekatan ke arah pada hal yang menyenangkan, ya. Jangan membuat suasana menjadi tidak menyenangkan. Nah, supaya betah di dalam kelas. Nah, artinya penggunaan metode pembelajaran atau strategi yang kita gunakan juga harus bervariatif, ya. Nah, inilah tergantung kita selaku guru bagaimana memposisikan diri dan penempatan pada konteks-konteks materi yang sesuai dengan metode-metode yang kita terapkan. Itu bagian dari sebuah standar proses yang harus kita pahami, Bapak Ibu semua. Nah, kalau dilihat dari beberapa bukti dokumen juga bisa tercantum pada RPP-nya ya, dalam proses kegiatannya itu bisa dilampirkan di dalam kegiatan prosesnya, terutama dari juga alokasi waktu dan beban belajar itu bisa dibuktikan dengan beberapa jadwal pelajaran setiap kelas, kalender pendidikan, atau juga kepala sekolah ya pernah melakukan sebuah supervisi ya, supervisi pembelajaran ya melalui pengamatan, pencatatan, wawancara, evaluasi, bagaimana tindak lanjutnya ya, minimal itu dilakukan dalam 1 semester ya. Ini selaku kepala sekolah sering mengalami atau guru-guru yang pernah dilakukan supervisi oleh kepala sekolahnya. Ini bagian dari standar proses. Itu bagian kecil contoh saja lah kegiatan-kegiatan dari beberapa standar tersebut, Bapak Ibu ya. Baik. Lanjut pada standar sarana dan prasarana, Bapak Ibu semua ya. Karena di sini bagian dari mengarah kepada kriteria mengenai fasilitas ya. Ya, ini mengenai ruangan belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain ya, banyak yang menunjang dari proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu tidak terlepas ya dari fasilitas yang sudah disiapkan oleh satuan. Inilah gunanya dari beberapa standar sarana itu untuk memenuhi kebutuhan anak didik kita di dalam melaksanakan kegiatannya, ya terutama dalam kegiatan proses belajar mengajar, Bapak Ibu. Nah, satuan pendidikan itu setidaknya ya harus memiliki ruang kelas, yaitu bagian yang harus ada ya, laboratorium itu harus ada, tempat ibadah ya, parkiran, tempat praktik ya, itu bagian dari sebuah sarana pendukung yang harus ada ya. Tempat berolahraga, ruang konseling, ruang tata usaha itu tercover semua di bagian standar sarana, sampai pun di meja kursi tempat duduknya ibu guru di ruang guru maupun di ruang kepala sekolah ya,
dimanapun selama itu masuk pada kelengkapan ya sarana prasarana yang mendukung pada kegiatan aktivitas yang ada di satuan tersebut. Nah, bisa dibuktikan ketika melakukan visitasi ya atau akreditasi itu bisa membuat sebuah daftar inventaris ya, berapa nantinya di situ tertuang sarana prasarana, misalnya ruang sirkulasi, ruang guru berapa, tempat beribadahnya berapa, ruang pimpinan itu bisa, terus jambang berapa, toilet, semua itu akan di-cover semua di situ ya. Ada laboratoriumnya seperti apa, ya tempat bermain, berolahraga, perpustakaan, gudang, ruang EKS, kantin, ruang konseling, itu semua akan tercover di bagian standar sarana prasarana ya. Pertama ini tugasnya Wakasek sarana prasarana, ini harus tetap terkoordinir, terinventaris dengan baik, itu bisa dijadikan sebagai bahan bukti ya pada saat pelaksanaan kegiatan visitasi Bapak Ibu semua. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tetap semangat ya. Oke, kita lanjut pada standar pengelolaan, yang mana di standar pengelolaan ini adalah masuk sebuah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan ya, baik itu mulai dari kota, provinsi, dan nasional. Nah, kalau kita lihat dari proses kegiatan akreditasinya nanti, bahwa dibuktikan dengan beberapa dokumen yang mengatur aspek pengelolaan meliputi kurikulum yang digunakan, ya, kalender termasuk ya, bagaimana pembagian tugas guru pada saat pembagian penjadwalan, ya, tugas mengajar seperti apa, pembagian tugas tenaga pendidikannya seperti apa, peraturan akademiknya seperti apa, tata tertib sekolahnya, kode etik sekolah baik itu siswa dan gurunya, ya, biaya operasional seperti apa, itu bagian dari sebuah standar pengelolaannya seperti apa, tertuang pada perencanaan dan pelaksanaan dan pengawasan tersebut, Bapak Ibu. Nah, itu juga bisa dibuktikan dengan beberapa dokumen yang berisi tentang tersedianya informasi penerimaan siswa baru, ya, bagaimana penerimaannya, ya, itu bisa dilakukan, ya, bagian dari SOP juga itu kan, kalau ada setiap sekolah memiliki beberapa SOP penerimaan mahasiswa baru, ya, SOP tentang keterlibatan orang tua, SOP tentang proses mengajarnya seperti apa, terus SOP-nya tentang keamanan untuk keselamatan, banyak itu yang tertuang pada SOP, atau SOP tentang pembiayaan, itu banyak yang tercantum. Saya rasa Bapak Ibu yang sudah bekerja di instansi masing-masing memahami standar operasionalnya seperti apa, itu harus dimiliki semua ya. Nah, itu bagian dari sebuah pengelolaan yang harus dilaksanakan dan terencana dengan baik, Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak memiliki rencana yang kuat, ya, prosedur-prosedur yang kita harus lalui apa seperti apa, itu bagian dari sebuah hal dari pelaksanaannya. Kalau perencanaan tidak maksimal, maka pelaksanaannya juga ikut tidak maksimal. Sehingga kegiatan-kegiatan aktivitas apa yang menurut di satuan itu sudah baik dengan beberapa program-program yang akan direncanakan, maka saya rasa dalam kegiatan proses itu akan berjalan dengan baik juga. Ketika rencananya sudah baik, pelaksanaannya juga tereksekusi dengan baik, Bapak Ibu. Nah, itu adalah bagian dari contoh dari beberapa bukti-bukti dokumen yang memang harus ada yang dibuktikan, itu bagian kecil dari beberapa contoh yang memang yang harus saya berikan kepada Bapak Ibu untuk sekedar sebagai gambaran bahwa standar pengelolaan itu ini loh bagian-bagian yang dibuktikan, itu wajib akan dicari gitu ya. Nah, ini ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami ya, ini sebagai wawasan kita bersama untuk menambah pemahaman kita. Baik, kita lanjut
ya mengenai standar pembiayaan, Bapak Ibu. Nah, standar pembiayaan ini ya memang ini urgent sekali kalau masalah pembiayaan ini larinya kepada bendahara ya. Nanti seperti apa? Karena masalah pembiayaan ini mesti ada bendahara yang mengatur ya, merencanakan, menganggarkan seperti apa pembiayaannya seperti apa. Karena yang kita ketahui di satuan itu ada 3 jenis pembiayaan Bapak Ibu ya. Yang pertama itu kan ada pembiayaan investasi, ada biaya personal, ada pembiayaan operasional. Itu ada 3 itu. Saya rasa kalau ada pembiayaan lagi tambahan lain saya belum tahu. Tapi yang jelas dari satuan itu memiliki 3 pembiayaan. Yang saya sebutkan tadi yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan operasional, dan pembiayaan personal ya. Nah, ini yang memang harus ada ya, dari beberapa komponen besar biayanya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama dalam 1 tahun ya. Pengaturan mengenai standar biaya operasional itu sudah tertuang di sana, karena ini bagian dari pembiayaan juga dengan standar pengelolaan juga bagian masuk dari sana ya. Kalau sudah terkait dengan biaya operasional ini, karena setiap standar itu memiliki kesinambungan, memiliki hubungan satu sama lain. Nah, ini bagian dari upaya kita kalau mengarah pada standar pembiayaan ya harus kita perhatikan ya 3 pembiayaan itu Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya contohkan bahwa biaya investasi ini adalah merupakan satuan pendidikan yang mencakup biaya pengadaan sarana-sarana pendidikan, modal kerja tetap, dan pengembangan sumber daya manusia ya. Nah, mungkin investasi-investasi lain bisa dituangkan ya, mungkin pembelian lahan atau pembuatan gedung apa ya. Itu bagian dari sebuah investasi ya, untuk mengutamakan kepentingan pendidikan ya di dalam satuan tersebut. Lalu biaya operasi satuan pendidikan itu mencakup gaji guru ya, gaji tenaga pendidikan, peralatan pendidikan, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi yang berkaitan dengan operasional ya. Untuk kegiatan kita apalagi di bulan 17 ini luar biasa besar biaya operasionalnya ya. Tapi ya mungkin karena masih wabah pandemi yang berkurang pengeluaran untuk biaya operasionalnya ya. Itu bagian dari proses saja gitu. Ini yang mencakup dari standar pembiayaan yang memang akan dicari oleh asesor nantinya ketika Bapak Ibu membahas tentang pembiayaan ini. Nah, tentunya juga pelaporan tahunan, ada laporan bulanan, itu akan dicari semua gitu. Terutama mungkin masuk pada BOP, mungkin setiap satu punya BOP atau seperti apa nanti pelaporannya, karena bendahara yang lebih memahami rencana anggaran seperti itu ya. Nah, itu akan dicari berapa pemasukan, berapa pengeluarannya ya, berapa debit, berapa saldo, berapa kreditnya, itu akan dilihat nanti pelaporannya ya. Nah, nanti pemasukannya, pengeluarannya apa saja, berapa. Itu akan dicari nanti pada saat mengenai tentang standar pembiayaan. Ada 3, Bapak Ibu. Ingat di standar pembiayaan itu ada 3. Sekali lagi investasi, operasional, personal itu akan dilihat. Nah, ini harus ada dan terkait pada pelaporan tahunan atau pelaporan bulanan itu akan saling berkesinambungan, saling berkaitan satu sama lain. Ya, ini yang berkaitan seperti ini bendahara yang lebih memahami nantinya. Itu akan dibuktikan. Ya. Nah, selanjutnya bisa dibuktikan dengan beberapa dokumen juga Bapak Ibu semua, bahwa kalau gaji pokok, tunjangan jabatan fungsional, asuransi kesehatan, itu ketenaga kerjaan, tunjangan hari tua, transport, ya, kendaraan, tempat tinggal, telepon, baju, kalau memang ditanggung semua ya, pembayaran gaji dapat disampaikan dalam bentuk tunai atau mulai transfer. Itu dengan bendahara mengatur seperti apa nanti bukti-bukti pengeluaran dan pemasukannya seperti apa. Dan juga bisa dibuktikan dengan dokumen RKA, rencana kegiatan anggaran, itu bisa menunjukkan adanya alokasi anggaran
untuk pengembangan sarana, prasarana, pengembangan pendidikan, pengembangan tenaga pendidikan, dan modal kerja usaha itu bisa tercover di situ. Ya, saya rasa juga di setiap satuan memiliki rancangan anggaran belanja ya di setiap satuan itu. Bagaimana nanti tergantung dari pemasukan pengeluarannya seperti apa, terus laporan bulanannya seperti apa, laporan tahunannya seperti apa. Nah inilah mengenai pembahasan pada standar pembiayaan Bapak Ibu. Baik. Kita lanjut pada standar pendidik dan tenaga pendidikan Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat bahwa tenaga pendidikan atau guru itu harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sehat ya, baik itu sehat rohani dan jasmani serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Itu bagian dari pemahaman, pengertian dari sebuah standar pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, kalau kita lihat yang dibuktikan nantinya pada saat kegiatan visitasi itu memang dibuktikan dalam bentuk fotokopi ijazah ya. Semua guru memiliki disiplin keilmuan yang berbeda-beda. Akan tetapi alangkah bagusnya ijazah itu dilampirkan dengan sertifikat. Nah, apalagi rata-rata syukur-syukur kalau Bapak Ibu itu memiliki sertifikat pendidik, serdiknya ya. Nah, itu bisa menunjang bahwa keprofesionalan guru itu sudah diakui dengan beberapa proses dilatih ya. Nah, dilatih untuk menjadi guru yang profesional itu memiliki poin juga banyak gitu ya. Nah, diharapkan memang seperti itu kalau di standar pendidikan itu memang diarahkan pada fotokopi ijazahnya ya, serdiknya, kualifikasi kompetensinya ya, pernah mengikuti beberapa diklat juga, sertifikat. Jangan sampai dihilangkan itu, dihilangkan sertifikat itu tetap akan digunakan dan dipakai gitu ya, selama kegiatan diklat itu relevan dengan bidang yang dikaji usahakan. Kegiatan-kegiatan diklatnya itu sesuai dengan bidang keilmuannya Bapak Ibu semua ya. Nah, silakan cari yang memang walaupun tidak sesuai tapi alangkah bagusnya sesuaikan bidang keilmuan yang relevan. Itu maksud saya Bapak Ibu, yang relevan dengan bidang keilmuan Bapak Ibu terhadap pelatihan-pelatihan diklat yang Bapak Ibu sudah ikuti ya. Nah, baik itu di workshop, seminar, lokakarya, ya, studi banding, ya, itu hal-hal seperti itu yang menyangkut proses kegiatan pengembangan kompetensi Bapak Ibu selaku guru. Nah, tidak terlepas juga Bapak Ibu harus memiliki beberapa kompetensi pedagogik, ya, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial itu secara nalurinya itu akan mengalir pada Bapak Ibu. Mungkin secara realnya di lapangan mengena itu, mungkin masuk dari beberapa kompetensi itu akan ada sosok seorang pengajar dan guru itu akan nampak ya. Nah, terlepas dari itu yang harus dibuktikan pada saat akreditasi ya memang harus dibuktikan dengan ijazah, kualifikasi kompetensinya maupun dari hasil-hasil diklat yang pernah diikuti oleh Bapak Ibu semua. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut kepada standar penilaian Bapak Ibu. Nah, standar penilaian ini adalah sebuah kriteria mengenai mekanisme prosedur ya dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik ya. Nah, ini diutamakan karena proses kegiatan itu ya, dalam selama proses itu harus ada outputnya ya. Dari input, proses, output. Dari output itu harus membutuhkan sebuah hasil. Nah, hasilnya ini adalah tergantung Bapak Ibu bagaimana memberikan sebuah hasil itu terhadap penilaian kepada anak-anak itu. Ya, ketercapaiannya untuk mengetahui tingkat keberhasilan anak itu, tingkat kreativitas anak itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu kan sudah jelas di situ. Ada beberapa indikator yang diukur ya.
Nah, Bapak Ibu mengembangkan RPP silabusnya, mengembangkan kisi-kisi soalnya, mengembangkan instrumen-instrumen yang mengarah pada tingkat keberhasilan dan kecerdasan belajar siswa itu sudah ada tertera di situ. Yang jelas karena sudah memenuhi beberapa SKL, kriteria minimal ketuntasan, ya, KKM itu bagian dari proses yang Bapak lakukan nanti ketika kegiatan-kegiatan dalam standar penilaian itu. Segala bentuk Bapak Ibu yang lakukan di sekolah, baik itu penugasan, pemberian tugas kepada anak didik, ya, pemberian nilai raport itu bagian dari skala semester, ya. Itu pelaporan skala semester, ya. Mungkin dari hasil-hasil karya anak juga bisa, ya. Karya-karya siswa maksud saya pernah mungkin ditugaskan dalam hal terutama juga dalam mata pelajaran seni dan budaya mungkin bisa ditampilkan, ditunjukkan kepada asesor, ini loh hasil karya siswa saya, itu bagian dari sebuah hasil karya, ya, itu terarah pada proses standar penilaian. Kalau nilai raport hal yang wajar lah, semua satuan juga harus memiliki itu, ya, harus dilampirkan nilai raportnya, ya. Itu bagian dari standar penilaian berskala semester, ya. Ini proses-proses inilah yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, tentunya juga ada bentuk penilaian yang berupa jurnal portofolio dan penilaian proyek, ya. Ya, dibuktikan dengan beberapa dokumen pelaksanaan, misalnya kuis, pengamatan, penugasan, bentuk penilaian, ya, atau bisa dibuktikan yang tadi itu dokumen rekap hasil 2 tahun berakhir atau penilaian harian, ya, penilaian akhir semester itu bisa dilakukan. Kalau penilaian akhir semester itu kan biasanya Bapak Ibu menggunakan raport, ya, itu bisa dijadikan sebagai contoh, ya, untuk memberikan dan membuktikan bahwa ini standar penilaian yang kami sudah lakukan oleh satuan. Baik, terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terlepas nanti beberapa instrumen yang memang yang dilakukan di akreditasi itu memang ada 4, ya. Nanti ini walaupun 8 standar ini bahkan berkaitan nantinya. Karena kalau kita lihat dari hasil instrumen dari BAN SM, ya, saya lihat itu ada 4 Bapak Ibu, ya. Pertama itu mengenai mutu kelulusan, ya, yang akan diukur. Yang kedua itu mutu guru. Yang ketiga itu adalah manajemennya, dan apalagi mutu lulusan, mutu pertama yang mutu lulusan, kedua itu mutu guru, yang ketiga itu adalah manajemennya, sama prosesnya, mutu proses pembelajarannya, ya, itu yang harus tertuang, yang 4 itu. Ya, ini yang menjadi bahan PR kita bersama, ya, bagi bahwa Bapak yang bernaung di BAN SM itu ada 4. Itu harus dipahami, ya. Mutu kelulusan, ya, mutu gurunya, proses pembelajarannya, manajemen sekolahnya. Dari 8 standar itu akan saling berkaitan satu sama lain, ya, berkaitan satu sama lain, berkesinambungan, berhubungan satu sama lain. Itu saling terintegrasi nantinya. Ketika itu sudah disiapkan dari beberapa dokumen yang Bapak Ibu siapkan. Karena sekarang ini kan penilaiannya berbasis pengumuman, ya, harus diamati secara langsung dengan apalagi penggunaan daring ini, video-video, ya, dan bentuk foto, dan bentuk dokumen bisa itu diamati oleh para asesor nanti ketika melakukan kegiatan akreditasi. Demikian Pak Husein, bisa dilanjutkan Pak Husein? Iya Pak Dokter, terima kasih materi yang sudah disampaikan pada kesempatan hari ini. Pak Hadi Gunawan Sakti sudah menyampaikan materi terkait dengan 8 standar. Memang di aturan yang tahun 2021 disederhanakan menjadi 4 terkait dengan manajemen sekolah, kemudian sumber daya pendidik, kemudian mutu lulusan, sama satunya
proses pembelajaran. Nah, sebenarnya dari 4 itu hanya disertakan istilahnya untuk membantu pihak Ban SM atau mungkin Ban SM atau terkait dengan kebijakan nantinya pemerintah Kemendikbud yang untuk mengetahui kualitas pendidikan yang tujuannya supaya seluruh satuan pendidikan atau sekolah itu berstandar sesuai dengan standar nasional pendidikan. Tapi isinya tetap sama, 8 standar itu tidak mau harus memperhatikan itu. Karena memang saat ini sebenarnya untuk akreditasi lebih dipermudah dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Dan memang sekarang penelitiannya hanya sampai di provinsi. Ya Pak Dokter ya, sampai provinsi saja ya. Legitimasi hanya ada di pusat, tapi penilaian hanya sampai di provinsi saja. Terima kasih Pak Dokter, materinya sudah menyampaikan hal terkait dengan akreditasi. Bapak Ibu, apabila ada yang mau didiskusikan dan kemudian ada yang ditanyakan, bisa langsung saja. Ini dibuka terlebih dahulu, ada 2. Silahkan siapa yang mau bertanya langsung kepada Pak Dr. Hadi Gunawan Sakti. Halo Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan langsung dengan Pak Hadi Gunawan Sakti untuk diskusikan? Oh, Bu Janiha Jalihu, silahkan Bu Janiha Jalihu dari Palu ini Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hadi dan Bapak sebagai-bagainya, Pak Muhammad Ibrahim. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Begini Pak, karena kan saya di sini sebagai guru. Jika yang terjadi selama ini Pak, ketika akan akreditasi suatu sekolah itu, artinya bukan yang terjadilah seperti ini. Misalnya nanti, tahun ini, bulan sekian mau akreditasi, baru mulai sibuk kepala sekolahnya, kumpul ini segala macam. Nah, itu Pak, kejadian ini maksudnya saya tidak pikir siapa, sudah 20 tahunan saya jadi guru, dan alhamdulillah saya sampai saat ini masih guru juga Pak, karena memang dan sekarang untuk saat ini juga Pak, sementara saya menempuh pendidikan guru penggerak, karena saya suka di guru dan memang hati itu ke sana. Nah, begini Pak, kebetulan kemarin saya bagian pembiayaan karena saya bendahara di sekolah. Nah, ketika asesor turun, di situ kan Pak ada pertanyaan di pembiayaan itu, bosnya sekian, yang sekian persen. Nah, jadi waktu itu saya tulis 98% yang terrealisasi. Nah, artinya begini, yang saya pahami di dalam bos itu anggaran itu kalau turun per TW itu belum tentu semua itu anggaran itu yang 1 TW itu atau dalam 1 tahun itu akan tercover semua itu perbelannya karena akan ada pembiayaan mungkin yang tidak terrealisasi. Nah, jadi ketika saya mengisi hanya 98% dari dana yang ada, otomatis kan di situ akan ada sisa dana untuk tahun berikutnya. Pas itu Pak yang asesor itu yang datang itu yang saya tahu itu asesor tersebut adalah pengawas. Dia bilang kenapa Bu 98%? Maka saya jelaskan begini Pak, karena anggarannya itu tidak terrealisasi semua dalam 1 tahun. Jadi ini Pak, dan ada sisa dana untuk anggaran berikutnya. Langsung begini pengawas mengatakan, Ibu berarti ketika nanti itu Ibu ada temuan bahwa di sini ada temuan akan ada terindikasi bahwa ada temuan kemana anggarannya. Jadi sebenarnya saya sudah menjelaskan. Jadi sampai akhirnya Pak atas istilahnya negosiasi, bukan negosiasi sih, artinya bincang-bincang yang terbagusnya seperti apa Pak. Maka dia menulis disuruh di situ 100%. Cuma sampai saat ini Pak saya tidak bisa menerima karena ini hitungan angka. Jadi mungkin Pak dari kegiatan ini Pak boleh dijelaskan apa memang harus kita tulis 100%, nah kita tahu persis itu anggaran dalam 1 tahun itu semua tidak terrealisasi dalam anggaran tersebut pasti karena ada kegiatan yang tidak
tidak terlaksana, tapi ada dana, sisa dana untuk tahun berikutnya. Itu Pak, jadi dalam kesempatan ini sama Pak mungkin bisa dijelaskan Pak supaya besok-besok lagi ada lagi yang datang apa ini untuk akreditasi di sekolah saya bisa menjelaskan. Artinya sudah dapat penjelasan yang menurut saya mungkin dari Bapak ini bisa memberikan penjelasan. Demikian Pak, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Adi. Waalaikumsalam. Baik, ini masalah pelaporan ya untuk bos ya. Karena Ya, Pak. memang kalau saya berdasarkan pengalaman saya selaku asesor ya, Bapak Ibu siapa namanya tadi? Ibu Jani Hajali Pak dari Kota Palu. Guru SD Dosen? Pak, guru SD. Baik, ya Ibu Jani, luar biasa ini saya luar biasa apresiasinya Ibu ini pengalaman 20 tahun, ini luar biasa ini perlu kita kasih tepuk tangan ini karena memang antusiasnya orang yang berpengalaman itu memang beda ya. Baik Ibu, dari beberapa kasusnya Ibu tadi ya, dari pemaparan dan kasusnya tadi memang harus demikian Ibu ya, di dalam pelaporan dalam 1 tahun itu harus diselesaikan dalam 1 tahun. Tapi kalau ya ini ada kan kalaunya ya, kalau ada sisa dalam pembelajaran dalam selama 1 tahun itu ya, kalau bisa itu apa ya, dimasukkan dalam bentuk rencana rencana bulan 2 bulan ke 3 bulan itu sudah kita beli ya, walaupun belum terrealisasi maksudnya anggaran yang kita mau beli itu, tapi paling tidak ada rencana kita akan alokasikan dan itu artinya dihabiskan dalam jangka 1 tahun itu untuk pelaporannya, karena yang diminta itu memang dalam 1 tahun itu pada kegiatan pada saat pelaksanaan kegiatan visitasi tersebut. Nah, alangkah bagusnya diselesaikan saja pelaporannya itu, Bu. Walaupun yang 89% tapi maksimalkan menjadi 100%. Nanti walaupun alokasinya masih tersisa, tapi kita sudah merencanakan apa yang kita alokasikan dari pembelian nanti ke depannya. Itu dibuatkan 100% gitu. Begitu, Bu. Iya Bu, saya mau menambahi ini Pak Sakti. Seperti itu yang sudah disampaikan oleh Pak Sakti, Pak Dr. Sakti. Ya, ya. Atau bisa jadi begini, sebenarnya pihak sekolah baiknya untuk pembiayaan apapun, mau dana bos atau mungkin dari apa itu, dari pihak kedua atau bantuan dan seterusnya. Itu baiknya ada 2, Bu. Yang pertama itu administrasi keuangan untuk laporan kedinasan atau struktural. Dan kedua untuk administrasi keuangan internal sekolah. Jadi misalnya tadi kayak Ibu Janihu sampaikan, 98% yang terserap, yang 2% tidak terserap. Itu nanti kalau untuk laporan administrasi ke struktural atau laporan administrasi ke atas, ya itu akan jadi temuan, itu benar ya Pak yang disampaikan oleh Bapak Pengawas. Jadi mau nggak mau, kalau misalkan ada sisa belum ada dialokasikan, bisa jadi strateginya seperti Pak Sakti sampaikan, atau disimpan tetap laporannya habis. Makanya harus ada 2 untuk laporan administrasi keuangan. Yang penting yang untuk laporan ke atas harus habis, yang administrasi keuangan, yang internal itu nanti dikelola sama pihak sekolah. Yang penting sama-sama terbuka semua SDM yang ada di sekolah, karena atau untuk menunjang yang lain atau yang lebih penting atau untuk yang tahun berikutnya. Karena kalau dari Kemenku, aturannya Kemenku itu kalau uang sudah keluar berdasarkan anggaran ya harus terserap. Kalau tidak terserap disuruh mengembalikan nantinya dan dianggap tidak efektif. Itu. Jadi tidak bisa memaksimalkan anggaran yang sudah diusulkan. Itu seperti itu Ibu Janiha. Terima kasih. Mungkin ada yang mau
tanyakan. Begini Pak, yang saya pahami kemarin itu untuk dana BOS itu tidak mesti katanya harus terserap karena memang seperti ada kegiatan memang itu, tapi bisa itu saldo anggaran itu untuk yang ke tahun berikutnya, maksudnya sebagai sisa anggaran tadi. Jadi saldo yang untuk tahun anggaran berjalan, sama yang sisa itu masih bisa kita gunakan untuk ini, untuk tahun anggaran berikutnya seperti itu. Jadi saya maksudnya seperti itu Pak. Karena takutnya kenapa kemarin ketika harus 100% di pelaporan itu keuangan itu memang di situ masih ada sisa saldo seperti itu Pak. Ya baiknya karena setiap tahun anggarannya kan Bu, beda usulannya. Jadi kalau misalkan tahun kemarin tidak habis ya. Kemudian tahun ini usulannya baru kan dianggap tidak efektif karena kalau anak temuan kalau misalnya terus uangnya kemana dikembalikan misalnya sisanya misalnya 100.000 atau misalnya 500.000 dan itu malah jadi masalah, berarti tidak bisa memanfaatkan, dianggap pihak sekolah tidak bisa memanfaatkan anggaran yang sudah diusulkan. Kan misalkan tahun anggaran sekarang dapat ini BOS kan usulan tahun kemarin, bukan tahun ini, Bu. Jadi tahun yang sebelumnya. Kalau sudah mengusulkan begini rencana apa ya? Perencanaan dengan pelaksanaan nggak sinkron. Akhirnya dianggap seperti itu. Nambahin Pak Sakti biar mudah dipahami sama Bu Jani. Ya. Begini Bu, karena itu kan pelaporan dalam 1 tahun ya, tidak bisa pindah pelaporannya. Misalnya tahun 2021 ini sudah dianggarkan 2021 itu diselesaikan di anggaran 2021. Walaupun ada sisa untuk kita gunakan depan, itu ada pelaporan lagi untuk anggaran selanjutnya ya, anggaran baru gitu di tahun 2022 itu. Tapi diusahakan dari pelaporan tahunannya itu harus dilaporkan dari anggaran dari 1 tahun tersebut, yang tahun 2021 itu harus dihabiskan gitu. Walaupun ada saldo tapi disiasati supaya ini dalam artinya disiasati ini ada benar-benar akan dialokasikan, dana itu akan dipakai. Karena yang sudah realisasi itu anggarannya kan 98, tinggal 2% ya. Nah, coba mungkin dilihat apa yang perlu dialokasikan dengan dana yang 2% itu untuk satuannya. Tidak apa-apa, buat rencana, masukkan di sana gitu. Sesuai dengan yang saya sebutkan tadi itu, 3 biaya itu ya. Biaya investasi, biaya personal, dan biaya operasional. Tapi yang sering digunakan itu adalah biaya operasional dan biaya personal. Itu kalau diakumulasikan, berapa penghabisnya seperti apa, ya itu dijumlahkan dalam nominal dari 100% itu selama 1 tahun. Itu maksud saya Ibu. Kalau bisa diusahakan yang 100% itu diselesaikan dalam 1 tahun, jangan dipakai pada tahun selanjutnya karena ada anggaran baru untuk anggaran BOS-nya di tahun 2002 gitu. Untuk pelaporan administrasi Bu Janihu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ini untungnya masih bisa. Kalau minus kan juga nggak boleh temuan. Ini ada yang mau bertanya ini Pak Dono Setiawan. Silakan Pak Dono Setiawan. Pengawas. Silakan Pak Dono. Terima kasih Pak Husein. Ya, silakan. Ya, langsung aja saya ingin izin tanya lagi Pak Hadi tentang akreditasi sekolah. 2019 kemarin kita pihak sekolah agak kewalahan Pak, informasi antara 8 standar dengan 4 standar. Jadi pada saat itu kita kan sudah dalam berapa standar itu, guru-guru berapa jumlahnya, kita sudah bagi-bagi tugas, kita sudah berusaha menyiapkan segala sesuatunya untuk 8 standar. Kemudian kita dapat informasi tiba-tiba berubah 8 standar menjadi 4 standar. Memang dalam 8 standar itu mencakup di 4 standar, 4 standar itu mencakup di 8 standar. Jadi begini Pak, untuk
Ya, itu. Maksud saya itu untuk sekolah-sekolah berikutnya, khususnya untuk sistem daring saat ini, bisa tidak dari pihak BAN atau pihak dinas yang sekolah itu akreditasi sudah memponis tuh ya kalau memang 8 standar gitu, kalau memang 4 standar Pak. Pasal contohnya seperti sekolah istri saya, dia menyediakan 2 nih Pak jadinya. Yang untuk 8 standar sama 4 standar Pak, itu gimana Pak? Ya. Baik. Ini kalau saya di posisi saya sebagai asesor ini guru ya, sebagai guru ini memang dilema kita ya. Tapi ya dari aturan sekarang yang tahun 2020 ini memang ada 4 tadi itu ya, mengenai tentang mutu kelulusan ya, mengenai proses pembelajaran dan mutu mutu siswanya juga dengan manajemen sekolahnya. Itu bagian dari 4 memang yang diukur kalau kita lihat dari beberapa indikator, tapi itu akan include dengan beberapa standar itu. Ketika dicari beberapa dokumen yang berkaitan tentang itu, ya maka dari 8 standar itu saya rasa tidak akan menemukan beberapa kesulitan gitu. Walaupun sudah dipersiapkan yang 4 standar maupun yang 8 standar gitu. Itu lebih alangkah bagus ketika kita untuk mengantisipasi hal tersebut ya, ketika dicari beberapa komponen atau indikator yang akan ditanyakan, maka di satuan di tempatnya istrinya Bapak mengajar di situ mungkin sudah dipersiapkan sebelum harinya lah ada proses kegiatan akreditasi itu. Nah, itu tidak masalah dipersiapkan yang 2 sebagai alternatif saja ya, yang 4 standar maupun yang 8 standar gitu. Nah, kan lebih lengkap jadinya ketika dicari itu kan sudah ada yang kita sodorkan, yang kita sudah tunjukkan gitu. Tapi yang jelas dari beberapa butir yang akan diperlihatkan, butir kinerjanya itu ya, dari beberapa instrumen yang saya tanya teman-teman asesor di BAN SM itu adalah mengenai mutu kelulusan itu, mengenai mutu guru ya, mengenai proses pembelajaran seperti apa, manajemen sekolahnya seperti apa. Nah, nantinya itu akan dipilah ya sesuai dengan instrumen atau indikator-indikatornya, itu akan dihitung berapa indikator pemenuhan dari beberapa 4 butir kinerja itu. Nah, itu yang akan dilihat dan nanti ditambah dengan pemenuhan yang mutlak ya, yang mutlak sama yang relatif ya, indikator pemenuhan relatif dengan indikator pemenuhan mutlak itu, dengan butir kinerja yang akan diperlihatkan yang 4 tadi, mutu kelulusannya ya, proses pembelajarannya, mutu guru, manajemen sekolah, yang mana nantinya yang di mutu guru akan tertuang mengenai tentang misalnya saya contohkan mengenai kedisiplinan waktu dapat dilihat dari, berdasarkan dari hasil dari observasi, apakah kedisiplinan kehadiran sekolah madrasah itu seperti apa, kedisiplinan kehadiran di kelas itu seperti apa, kedisiplinan kehadiran dalam kegiatan, dan juga nanti yang butir kedua juga mengenai kedisiplinan berpakaian, itu akan diamati ya. Nah, nanti berdasarkan hal-hal tersebut nanti akan terlihat di sana. Ya, diberikan beberapa dokumen yang diperlihatkan, ditunjukkan, itu akan nampak nantinya ya. Banyak juga yang akan dilihat juga di situ ya, berdasarkan berdasarkan dokumen, mungkin bisa dilihat dari kedisiplinan waktu itu dapat dilihat dari tata tertib penegakannya ya, yang mencakup hak dan kewajiban ya, sanksi seperti apa, buku piket yang berisi keterlambatan siswa, ketidakhadiran siswa ya, di daftar hadirnya bisa itu sebagai bukti dokumen ya, catatan guru atau wali kelas dan pendidikan yang memuat tentang kedisiplinan waktu siswa. Nah, itu bisa dijadikan sebagai hasil telaah dokumen. Nah, kalau unjuk kerja itu diamati secara langsung nantinya oleh asesor seperti apa, benar nggak ini
siswa ini disiplin tepat waktu datang, ada nggak daftar hadirnya? Ada nggak daftar catatannya seperti apa? Apakah siswa itu bisa berpakaian rapi pada saat kegiatan berolahraga, pada kegiatan belajar, itu bisa diamati ya, saya tidak langsung. Satu lagi, Pak. Dari mutu yang lain, gimana? Satu lagi, Pak. Untuk dokumentasi kebijakan dari asesor seperti apa? Misalnya seperti ini, Pak, untuk dokumentasi ya. Kalau saya ya, alhamdulillah ya. Terkadang kita begini, Pak, segala sesuatunya namanya administrasi, kita kan menggunakan uang, Pak ya, gitu. Jadi untuk dana BOS kan masing-masing sekolah beda-beda. Ada yang jumlah siswanya banyak ya, dana BOS-nya ya banyak. Kalau siswanya sedikit ya berarti dana BOS-nya sedikit. Jadi yang ingin saya tanyakan seperti ini, Pak. Misalnya kalau ditanya dengan asesor dokumen yang sudah kita sediakan, mungkin untuk sekolah yang minim dana dia menyediakan mungkin hanya bisa file-filenya itu mungkin di print out tidak tinta warna gitu, Pak, mungkin berupa fotokopi atau tinta hitam gitu. Udah itu nanti mungkin dia menyediakannya di laptop atau di flash disk gitu, Pak, untuk dokumen foto, Pak ya, untuk dokumen foto. Itu apakah dari asesor itu menerimanya, Pak, atau gimana gitu? Kalau seperti yang untuk anggarannya mungkin ya semuanya bisa, Pak. Mungkin kita bisa albumkan, bisa kita print out warna, bisa kita pindahkan file di mana gitu, Pak. Jadi kalau dari asesornya gitu, Pak, kalau ibaratnya sekolah menyediakan apa adanya gitu gimana, Pak? Ya, memang kegiatan kita pada saat visitasi daring ini memang diharapkan kepada satuan lembaga untuk mempersiapkan itu dalam bentuk soft file ya soft file ya, yang memang memudahkan, karena nantinya di soft file itu kan sudah terbagi-bagi yang akan dibuktikan nanti dari beberapa 4 komponen tadi itu ya, mengenai tentang mutu kelulusan, mutu guru atau manajemen sekolah atau proses belajar, itu sudah tercover semua di sana. Walaupun memang saya tidak langsung ya enggak apa-apa disimpan laptop, tapi itu sudah terpilah-pilah, maksud saya yang akan mau ditunjukkan kepada asesornya, karena itu kan lebih bagus. Karena memang segala bentuk soft file-nya itu memang pengalaman saya selaku asesor BAN sendiri, file-file itu dikirim sesuai dengan apa yang didapatkan dan hasil wawancara pada saat tersebut itu dikirim kepada akun Drive ya. Akun Drive itu di-sharekan linknya ke asesor. Nah, untuk ditelaah file-filenya tersebut. Memang harus diminta seperti itu kalau yang daring. Kalau yang luring memang harus ada bukti-buktinya itu yang sudah dicetak lah kan. Dalam bentuk hard copy itu sudah ada bukti-buktinya. Kalau yang daring ini memang diminta bentuk-bentuk file yang dalam bentuk soft filenya itu yang dikirim nanti melalui akun Drive. Nah, nanti akun Drive itu kalau sudah tersimpan di akun lembaganya Bapak Ibu itu kan di-share nanti akun yang Bapak Ibu buat, nantinya dikirim ke akunnya asesor. Nah, di situ nanti akan dipilah, nanti diamati itu berdasarkan dari hasil wawancaranya Bapak Ibu gitu. Memang diminta soft file-nya Bapak Ibu, makanya disimpan, didokumentasikan, dialbumkan, foto, video, dokumen-dokumen yang memungkinkan itu bisa dijadikan sebagai bahan bukti untuk Bapak Ibu pada saat pelaksanaan kegiatan visitasi. Itu harus soft file yang akan diberikan kepada asesor. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak Adi. Halo? Dipersiapkan saja, Pak, untuk kedepannya itu soft file-nya. Lebih bagus di soft file kan. Ada Bapak Ibu sekalian, ada yang mau kita diskusikan atau mau bertanya terkait dengan
pelaksanaan akreditasi. Memang akreditasi itu tidak bisa sistem SKS, sistem kebut sebulan seperti yang disampaikan Bu Janiha Jalihu. Nah, biasanya memang saat ini dengan kemajuan teknologi, kemajuan informasi, sebenarnya semua sekolah diberikan akun atau diberikan domain .sch setiap sekolah. Tapi memang belum maksimal sampai sekarang. Misalnya kita mengecek 10 dari website sekolah, mungkin 1 atau 2 yang diurus dengan baik. Nah, memang sebenarnya banyak sekolah-sekolah yang sudah terakreditasi bagus, hanya saja kekurangannya memang unjuk kerjanya. Jadi memang kayak yang 10 tahun sebelumnya atau 15 tahun ke belakang itu masih administratif. Hanya saja saat ini memang unjuk kerja ya Pak Dr. Sakti, berbasis unjuk kerja. Tapi kan pelaporannya tetap mau tidak mau harus ada bukti entah itu fisik maupun soft file. Nah, sebenarnya kalau sekolah yang bagus, sudah bagus akreditasinya, alangkah baiknya memang dimanfaatkan dengan baik domain website sekolah yang .sch itu semuanya tertuang di situ, dan memang tidak bisa instan, entah itu data, misalnya data kelulusan, kemudian kurikulum, kemudian misalnya data guru, karyawan, kemudian dan seterusnya lah yang atau pembiayaan yang bisa diakses secara umum itu. Jadi kalau misalkan di sekolah kan harusnya ada 2, administrasi keuangan atau pembiayaan itu, 1 untuk pelaporan yang bisa diakses umum, satunya untuk internal. Jadi ketika domain websitenya sudah berisi lengkap tentang informasi sekolah atau data-data bisa diakses dengan baik, pas ketika waktu datang akreditasi tinggal tunjukkan saja, oh ini sudah bisa ini diakses semuanya lewat domain atau website sekolah yang .sch tersebut. Dan memang saat ini sampai detik ini dari 10 sekolah kalau kita mengakses domain website itu mungkin hanya 1 atau 2 saja mentok yang dikelola dengan baik. Dan memang kendalanya Pak Dono Setiawan itu saat ini ya 10 tahun terakhir karena sekolah gratis, wajib belajar 9 tahun, akhirnya siswa yang banyak akhirnya berebut, makanya banyak sekolah negeri yang mati dan di merger, terutama sekolahan SD banyak yang mati tidak ada siswanya karena akhirnya di merger karena itu tadi berbasis jumlah siswa bukan berbasis kualitas. Sebenarnya harusnya seperti 10 tahun ke belakang, kalau memang bagus sekolahnya, akreditasinya, dan progres pembelajarannya, harusnya bantuan itu berbasis dari situ. Nah, ini memang yang punya kebijakan ya di pusat, di pemerintah pusat, di Kemendikbud. Kita ini hanya di bawah. Nggak ada yang mau ditanyakan, diskusikan Bapak Ibu sekalian. Halo? Ibu Rahma, masih nggak Ibu Rahma? Ibu Rahma? Ada yang mau Ibu Rahma? Ditanyakan, didiskusikan bersama, katanya sekolahnya mau menghadapi akreditasi. Silahkan. Insya Allah sih udah paham Pak, dijelaskan Pak. Makanya itu untuk yang tahun 2020 ke sini, ini yang harapan dari pemerintah, kementerian itu unjuk kerja bukan administrasi. Jadi berharap kalau kualitas pembelajaran di setiap sekolah atau setiap jenjang pendidikan itu berkualitas. Tapi yaitu untuk mengetahuinya mau tidak mau akhirnya ya
administratif itu kan tidak bisa mengecek langsung di lapangan. Ya semua ada plus minusnya untuk setiap kebijakan program. Ada tambahan Pak Sakti? Ini kayaknya Bapak Ibu sudah memahami materi yang disampaikan. Ini sudah memahami. Closing statement. Betul. Yang selama ini untuk akreditasi ya, hanya sekedar menambahkan untuk Bapak Ibu yang lagi melaksanakan kegiatan visitasi, dipersiapkan soft file-nya ya, baik itu dalam bentuk foto, video, dan dokumen-dokumen yang pendukung ya. Artinya dari 4 yang tadi itu, kalau yang dari SD, SMP, SMA itu harus memenuhi 4 untuk kerja yang tadi itu ya, mengenai tentang mutu kelulusan ya, mutu guru ya, proses pembelajarannya, manajemen sekolahnya seperti apa. Saya rasa bisa dilihat di websitenya Ban SM ya, Ban SM untuk instrumen-instrumennya seperti apa. Tapi itu adalah 4 gambaran yang memang harus terpenuhi dan tidak jauh terintegrasi dengan 8 standar yang tadi itu akan ditanyakan. Memang setiap pertanyaan atau perbutir itu memang harus dipahami betul ya Bapak Ibu ketika diwawancara oleh asesor, karena sudah dipersiapkan terlebih dahulu kan, harus dipahami dulu mana yang harus dijadikan sebagai prioritas untuk bisa dijadikan sebagai bahan bukti untuk pendukung nanti pada saat keterlaksanaannya kegiatan proses kegiatan visitasi itu. Saya khawatir banyak satuan yang seakan-akan memaksakan diri ya, padahal dokumen-dokumen yang tidak ada, tapi berusaha untuk mengada-ada lah. Tapi itu yang bikin nanti repot nanti ya, ketika kita sudah mendeskripsikan di instrumen itu bahwa satuan ini sudah benar-benar melakukan stimulasi terhadap proses kedisiplinan anak melalui ketika anak anak didik pada saat proses kegiatan belajar, anak-anak didik sudah mulai belajar dengan tertib, menggunakan seragam yang tertib. Nah, tentunya dibuktikan dengan foto ya pada saat kegiatan proses pembelajaran begitu. Nah, jangan diada-adakan ya. Nah, itu yang bikin kita repot ya, nanti selaku asesor merubah konsep itu, ternyata kita pilah-pilah filenya tidak ada. Nah, ini dilema bagi kita ya, lagi kita rubah, cari yang memang ada terkait tentang kedisiplinan, menggunakan seragam dengan tertib ya, menggunakan siswa itu tepat waktu datang, itu bagian dari proses. Yang jelas Bapak Ibu harus istilahnya apa adanya ya dalam memberikan sebuah jawaban terhadap asesor. Tentunya juga harus dipersiapkan terlebih dahulu, artinya sebelum melakukan akreditasi benar-benaran, tapi itu sudah disimulasikan ya, paling tidak di satuannya Bapak Ibu, artinya sudah ada gambaran indikator yang memang yang harus disiapkan di situ. Tidak apa-apa dilakukan simulasi ya sebelum melakukan akreditasi. Ada yang misalnya ketika kita meminta ini sudah dipersiapkan, artinya tidak kewalahan dari dokumen-dokumen yang sudah kita persiapkan untuk bisa kita tunjukkan nanti ketika proses visitasi daring. Ya, saya rasa di tahap kedua ini dari Ban SM yang saya dapat informasi akan menggunakan visitasi daring kecuali di Papua ya. Kalau di Papua masih bersifat luring karena terjangkau oleh sinyal ya. Ini memang kendala wilayah ya. Bisa saja itu dipermaklumkan. Mungkin yang di Papua itu dipermaklumkan untuk menggunakan luring ya.
karena jangkauannya ya, keadaan geografis wilayahnya yang tidak bisa terjangkau dan sinyal juga tidak terjangkau. Makanya rata-rata di wilayah-wilayah tertentu saja yang melakukan visitasi luring. Nah, untuk wilayah-wilayah kita yang di Jawa, di bagian timur ini aman ya, menggunakan daring ya, walaupun ada saja terpental ya macam, nanti banyak saja hambatan. Tapi itulah yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu, persiapkan lebih awal, lakukan simulasi, terus data-datanya sudah sesuai dengan indikator-indikator ya yang memang perlu dilampirkan. Dan saya rasa dengan akreditasi ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk satuannya Bapak Ibu semua, memberikan kepercayaan kepada publik, tentunya pengguna masyarakat di sekitar sana. Teruslah untuk berkarya, teruslah untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan mutu kualitas pendidikan kita di mana Bapak Ibu bekerja. Semangat, insya Allah segala sesuatu itu pasti bisa kita lewatkan dengan ikut peran serta dan kerjasama yang baik, teamwork yang baik terhadap guru-guru. Tidak ada yang bekerja sendirian ya dalam akreditasi, bersama, berpacu, karena kita berpacu oleh waktu. Demikian dari saya. Akhir kata saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan Bapak Ibu. Nah, ini kita sama-sama belajar ya, saling melengkapi satu sama lain berdasarkan pengalaman saya selaku asesor dan juga pengalaman Bapak Ibu. Nah, insya Allah nanti kita bisa berdiskusi di WA yang sudah disiapkan oleh panitia penyelenggara, yaitu Mas Husen, Pak Husen. Nah, sudah disiapkan, insya Allah kita bercanda gurau di sana, insya Allah untuk memfasilitasi kita untuk berdiskusi. Demikian Pak Husen. Ya, terima kasih Pak Hadi Gunawan Sakti. Bapak Ibu, ini saya closing statement ini sharing. Biasanya pihak sekolah ketika menghadapi mau akreditasi biasanya tidak semua, biasanya maunya instan, kemudian membeli perangkat pembelajaran. Padahal yang menjual perangkat pembelajaran itu belum tentu orang yang memiliki bidang keahlian atau bidang keilmuan di bidang pendidikan. Banyak sekali yang tidak paham. Akhirnya tidak sinkron dan itu malah akhirnya untuk sumber daya manusia yang ada di satuan pendidikan atau sekolah menjadi tidak maju, menjadi penghambat untuk memajukan sumber daya. Alangkah baiknya apabila memajukan sekolah, itu baiknya yaitu memajukan dengan sumber daya manusia yang ada di satuan pendidikan. Begitu saja closing statement saya. Terima kasih. Jangan lupa besok hari Senin ini ada Bu Rohma. Besok Bu Rohma, Pak Husen, apakah ada instrumen terbaru? Jika sudah ada, boleh di-share di persiapan kami. Untuk besok hari Senin, kami ingatkan karena besok hari Senin itu tanggal 16 itu terkait dengan strategi analisis SWOT dan untuk penyusunan instrumen nanti disampaikan oleh Pak Hadi Gunawan Sakti. Nanti bisa diskusi kita di grup WA Diklat. Terima kasih sudah meluangkan waktu mengikuti Diklat pada kesempatan hari ini. Semangat untuk berkarya tanpa batas. Semoga sehat-sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu besok hari Senin 16 Agustus 2021. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Ibu wabarakatuh. semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Husen ya. Sama-sama Pak.